Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada ibadah hambaku yang paling aku sukai daripada melaksanakan kewajiban. Nah, ibadah kita yang paling disukai Allah itu mengikut hawa nafsu, bersegera kepada kebaikan-kebaikan yang sunat, dan malas daripada melaksanakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-musara'atu ila nawafilil ibadat ma'at takasuri 'anil wajibat min 'alamati ittiba'il hawa la libtigha'i mardhatillahi ta'ala. Bermula bersegera atau rajin bersemangat kepada ibadah-ibadah yang sunat, tetapi malas berat melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Itu pertanda mengikuti hawa nafsu, bukan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengetahui ibadah kita ini apakah untuk mencari keridhaan Allah atau kita ini hanya untuk mencari kesenangan hawa nafsu. Apabila kita ini rajin melakukan yang sunnah tetapi kada gairah melaksanakan yang wajib, kada bersemangat melaksanakan yang wajib, itu pertanda bahwa ibadah kita itu bukan untuk keridhaan Allah tetapi untuk hawa nafsu. Nah, ini sangat penting diketahui, karena amal ibadah yang karena nafsu itu tentu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pastikan ibadah kita ini karena apa? Apa kita sembahyang, baca Quran, baca ratib itu karena Allah, mencari ridhanya Allah, atau karena hawa nafsu? Nah, apabila sudah yakin bahwa ini tujuannya untuk mencari keridhaan Allah, nah laksanakan ibadah itu. Tapi bila tujuan kita ini hanya untuk menuruti keinginan nafsu, itu ibadah hanya sia-sia, ada akan menjadi manfaat kepada dirinya. Para muhibbin rahimakumullah, fayajibu 'alal insan ay yuqaddimal wajib 'alan nawafil. Nah, jadi wajib seseorang itu mendahulukan kewajiban atas yang sunnah. Itu wajib itu. Bersedekah itu sunat. Menyumbang masjid, menyumbang pondok pesantren itu sunat. Membayar hutang hukumnya wajib. Nah, apabila kita ini sukanya menyumbang, sukanya bersedekah, sukanya berbuat sosial, tapi malas bayar hutang, pertanda kita itu menuruti keinginan nafsu, bukan mencari ridhanya Allah. Nah, jika mencari ridhanya Allah, tentu yang disukai Allah yang diutamakan, yaitu yang bayar hutang itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, demikian halnya kita banyak hutang, sembahyang misalnya, banyak hutang, keparduan, sembahyang fardu banyak hutang, tapi kita malas mengqadha. Kulir mangkala. Kalau sudah sembahyang hajat, wah semangat kita.
Sembahyang hajat bersemangat, sembahyang duha bersemangat, perkara mengqadha yang telah lalu malas. Berarti ini sembahyang duha ini, hajat ini karena hawa nafsu, bukan mencari keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan Allah. Karena kewajibannya ada, membayar yang fardu itu yang disukai oleh Allah. Kalau mencari ridhanya Allah, tentu melaksanakan yang wajib itu. Yang sunat ini nomor berikutnya. Kalau yang dicari ridhanya Allah. Tapi kalau yang dicari hanya untuk kesenangan hawa nafsu, nah itu lalu ibadah ini kada beraturan lagi. Ibadah itu sebenarnya seluruhnya baik. Seluruhnya ibadah itu, namanya ibadah itu baik, dianjurkan, diwajibkan. Tetapi ibadah itu ada mempunyai tingkatan. Ibadah itu ada mempunyai martabat. Apabila ibadah ini tingkatannya tinggi, perintahnya kuat seperti wajib, nah berarti itu sangat disukai oleh Allah, nah sangat diridhai oleh Allah. Bila ibadah itu perintahnya kurang kuat, berarti ini kalah ridha dengan yang wajib itu. Kalau kita mencari ridhanya Allah, mencari ibadah apa yang wajib kita laksanakan. Para muhibbin rahimakumullah. Yaqulullah ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada ibadah hambaku yang paling aku sukai daripada melaksanakan kewajiban. Nah, ibadah kita yang paling disukai Allah itu melaksanakan kewajiban. Itu yang paling disukai oleh Allah, paling diridhai oleh Allah. Jadi kalau kita mencari ridhanya Allah, nah laksanakan kewajiban. Kewajiban sembahyang sudah selesai, ayo hendak sunat. Nah, sunatnya hanya untuk meninggikan martabat kita, kedudukan kita di sisi Allah. Sudah selesai kewajiban puasa, ayo puasa sunat. Kewajiban hutang piutang selesai, ayo bersedekah. Nah, ini yang wajib-wajibnya dulu. Jangan melangkah-langkah. Karena ibadah itu ada tartib, ada susunannya. Mana ibadah yang kita dahulukan, nah, mana ibadah yang nomor 2, nomor 3 selanjutnya. Sya'nun nafsi ayyasqula 'alaiha al-wajib li musyarakati an-nas laha bih. Iz jullun nas yaf'aluna fala yadhharu laha maziyatun ala ghairiha wa hiya abadan tuhibbul khususiyah. Nafsu kita ini berat melaksanakan yang wajib, malas. Karena wajib itu semuaan orang melaksanakannya. Semuaan orang melaksanakannya. Maka tidak ada perbedaan antara kita dengan orang. Sedangkan nafsu ini menyukai kelebihan dari orang lain. Mun aku nang pardu kayak orang lain, semuaan bepardu juga. Lalu hendak melayani pada orang, hendak mencari ketinggian pada orang. Lalu nafsu ini ketujuh yang sunat. Mun aku bayar hutang, siapa yang muji? Aku dibayar hutang, siapa yang memuji? Kan ada yang memujinya, bayar hutang. Tapi kalau aku menyumbang sana sini, gue banyak yang memuji aku. Itu ada banyak yang simpati, sosialnya tinggi. Kalau aku bayar hutang 20 miliar bayar hutang, kan ada yang memujinya orang. Coba kalau bersedekah 1 miliar aja, paling banyakkan pujian-pujiannya. Nah itu yang dikehendaki nafsu, bukan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkada sembahyang fardu sama laman suntuk, siapa yang memuji?
Ini punya utang nih, coba aja yang fardu dikagak semalaman. Coba kalau sama yang sunat 1000 rakaat semalaman, wah banyak namun uji. Terus sama yang sunat dia tahan 1000 rakaat semalaman. Padahal utang fardu lebih banyak kan lagi. Kenapa malas? Mengkagak yang fardu kan jadi puji orang. Tapi kalau kita melaksanakan sembahyang sunat, nah itu dipuji orang. Sanggup sembahyang 1000 rakaat semalaman, disambat orang. Kalau kita mengkata yang fardu berapa ribu rakaat, siapa ada memuji kadang-kadang. Nah oleh karena itu nafsu pada ketujuh itu, nafsu mencari pujian-pujian dari manusia ini. Nah para muhibbin rahimakum, ini pedoman kita beramal, pedoman kita beribadah. Jadi kalau semua ibadah itu baik kan, ada aturannya. Kadang-kadang ibadah justru hanya menyusahkan tanpa ada faidah, tanpa ada pahala. Yaitu ya kayak tadi. Bikhilafin nawafil fa innaha qad tanfaridu biha 'anil nas. Lain hal ibadah sunat itu dia tersendiri dengannya dari manusia. Imma li talabil madhi wassana, ada kalanya dia mencari pujian, atau talabil ujur, atau mencari pahala. Nawahada min al-huzuzin nafsiyah, ini adalah bagian-bagian nafsu. Qala Ibrahim al-Khawwas, inna Allah la yaqbalu min amilin amala illa bisidqi wa isabatil haqq. Sesungguhnya Allah tidak menerima satu amalan dari orang yang beramal kecuali dengan benar dan tepat sasarannya. Tadi ibadah kita ini hanya diterima oleh Allah kalau sudah benar dan tepat, isabatil haqq. Nah para muhibbin rahimakumullah, qala ba'dul ulama man kanatil fadail ahamma ilaih min ada'il faraid fahuwa makhdub. Barang siapa yang fadilat lebih utama kepada dia dari melaksanakan yang fardu, bahwa makhduun itu orang tertipu, terperdaya. Kalau jadi hasil tertipu. Tara minhum man syaghala bi nawafil qiyam wa siyam wal hajj wal umrati kull 'am wa ma ashbaha dhalik wa huwa ghairu mutadarik lima fata minhum min al wajibat wala mutahallilin lima lazima zimmatahu min al zalamati wat tabi'at wa ma dzaka illa li annahum la yabtaghuna mardatillah bal yattabi'una hawa nufusihim. Engkau lihat mereka itu sibuk mengerjakan sembahyang sunat, puasa sunat, haji umrah tiap tahun, tidak membayar, tidak memperdapati yang luput dari yang wajib, tidak minta halal bagi sesuatu yang ada pada tanggungannya dari kezaliman dan sangkut paut dengan manusia. Tidak adalah yang demikian itu, karena mereka itu tidak menuntut keridaan Tuhan, tetapi hanya mengikuti hawa nafsu mereka itu. Kalau kita merasa menzalim orang, ya menzalim orang, apa amaliyah yang paling disukai Allah bagi kita? Mengembalikan kezaliman itu. Itu amalan yang utama bagi kita, yang paling disukai Allah. Kalau kita mencuntan misalnya, mencuri harta orang, amalan apa yang paling baik bagi maling? Yang paling disukai Allah, mengembalikan harta curian kepada pemiliknya. Itu Allah sangat senang, sangat besar pahalanya, bukan kalau pahala, sangat besar pahalanya. Jadi amalan maling-maling ini yang paling disukai Allah, kembalikan harta orang kepada pemiliknya.
Kada perlu sembahyang sunat. Kada perlu sembahyang sunat. Kada perlu puasa sunat. Urus hartanya yang kada halal bulikahkan kampungnya. Itu amalan yang disukai Allah. Kalau dia sibuk dengan yang sunat-sunat, tapi harta curian masih banyak di rumah, Allah kada peduli. Ada artinya makhluk tertipu. Nah ini pedoman ibadat kita, tata cara beribadat kita. Kalau ada yang fardu dengan yang sunat, fardu mesti utama, karena itu yang diridhai oleh Allah. Kalau kita mencari keridhaan Allah dalam beramal beribadat, tapi kalau kita mencari hawa nafsu, itu terserah kita. Apa beramal kayak apa? Kalau mencari meluruskan kehendak hawa nafsu tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Nah yang sunat ini pun ada martabatnya. Sunat sama pada sunat semua. Nah, ada yang sunat itu yang kuat tuntutannya. Ada sunat yang kurang kuat tuntutannya. Kalau kita mencari keridhaan Allah, mesti yang kita utamakan yang sunat yang kuat tuntutannya. Itu sudah beres, hanya sunat yang kurang kuat tuntutannya atau anjurannya. Semua yang sunat itu baik, baik semua. Tapi mana untuk orang per orang yang perlu kada sama. Contohnya sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Sunat ini ada dua, ada yang dianjurkan berjamaah, ada yang kada dianjurkan. Ini kita bicara sembahyang sunat yang kada dianjurkan berjamaah. Ini sunat. Sembahyang sunat yang tidak dianjurkan berjamaah yang paling tinggi nilainya, hampir mendekati fardu. Itu sembahyang sunat rawatib. Qabliyah, ba'diyah, tambah witir. Nah, ini sembahyang sunat yang nomor satunya. Nah kalau kita malas sembahyang qabliyah, ba'diyah, malas sembahyang witir, tapi rajin sembahyang duha, ini orang hawa nafsu. Kada karena Allah. Padahal sembahyang duha itu bagus. Tapi dia mengutamakan sembahyang duha dari sembahyang qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, sunat subuh. Orang malas sembahyang witir, tetapi suka sembahyang tarawih. Ini tanda orang cari nama. Ada karena Allah. Kenapa? Karena antara tarawih dengan witir jauh martabatnya tinggi sembahyang witir itu. Kalau kita ketinggalan tarawih kan jadi masalah. Tapi kalau ketinggalan witir itu ada semacam ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembahyang witir itu lebih utama dari sembahyang tarawih. Sembahyang qabliyah ba'diyah lebih utama dari tarawih itu. Walaupun 4 rakaat, 2 rakaat ba'diyah, nilainya jauh lebih tinggi dari 20 rakaat tarawih. Nah, kadang-kadang kita kada peduli ba'diyah, yang penting 4 tarawih. Ini kada mengerti. Padahal 2 rakaat ba'diyah isya itu jauh lebih mulia dari tarawih yang 20 rakaat. Jangan dikorbankan 2 rakaat ba'diyah isya demi untuk mengejar tarawih yang 20 rakaat itu. Nah ini tartib ibadah. Ada aturannya supaya ibadah itu bujur-bujur mencari ridha Allah, bukan ridha nafsu. Nah, bukan kesenangan nafsu.